Selamat datang dalam video pembelajaran saya kali ini tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memajukan sistem pendidikan. Di sini saya akan bahas tentang sistem pendidikan karena bukanlah rahasia umum lagi, karena sistem pendidikan ini banyak permasalahannya. Ternyata banyak dari tokoh-tokoh terkenal pun yang mengkritik aktivitas tentang sistem pendidikan loh. Apa saja sih masalah dari sistem pendidikan sekarang? Saya bakal membahas tentang masalah pendidikan yang saat ini kita jalani. Dan sebelum saya membahasnya, kalian bisa tonton video saya ini. Dan kalian juga jangan lupa. Salah satu sains yang terkenal, Neil deGrasse Tyson bilang, sekolah meriwet nilai atau IPK, tapi sayangnya kehidupan tidak meriwet nilai atau IPK itu sendiri. Jadi sebenarnya sekolah tidak efektif buat kehidupan kita loh. Jadi apa sih tujuan dari pendidikan itu sendiri? Jadi ini suatu hal biasa jadi perdebatan karena dari saya ataupun kalian punya cara pandang berbeda tentang hal ini. Jadi menurut saya tujuan pendidikan itu sendiri untuk mempersiapkan manusia siap dalam menjalani kehidupannya. Dengan pendidikan juga bisa membuat manusia mempunyai skill untuk menjalani kehidupan. Nah, dari sini sudah terlihat jika skill orang kan berbeda. Pertanyaannya lagi nih, apakah sekolah sudah berperan mencapai tujuannya? Ternyata belum. Karena hal yang dihargai di sekolah itu ternyata nilai yang tertinggi, sehingga kita bisa dihargai. Dan faktanya ternyata nilai tertinggi tidak bisa menjamin menjalani kehidupan loh. Dan ada satu riset mengatakan nilai sekolah bisa menentukan kesuksesan. Tapi jika dilihat dari kehidupan ya, banyak juga loh nilai yang rendah itu bisa kok sukses, bahkan sangat sukses dari yang nilainya tertinggi di bangku sekolah. Itu fakta loh. Jadi masalah pertama ialah sekolah bisa meriwet nilai atau IPK, tapi kenyataan kehidupan itu tidak bisa meriwet IPK atau nilai. Ini permasalahan pertama. Masalah kedua, kalau kata Elon Musk, sekolah itu hanya menjelaskan apa, tapi bukan kenapa. Kita banyak belajar di sekolah dan banyak mata pelajaran yang kita tempuh, kayak matematika, IPA, IPS, dan lain-lain. Dan kita tahu materinya itu apa dan dijelaskan juga, tapi kita tidak tahu kenapa itu diajarkan di sekolah. Apakah semua guru tahu kenapa pelajaran-pelajaran tersebut yang diajarkan di sekolah? Menurut saya banyak yang tidak tahu. Kenapa kita harus belajar itu semua? Sepertinya ini sudah menjadi rahasia umum bahwa pelajaran yang diajarkan di sekolah itu tidak ada di dalam kehidupan nyata ataupun di dunia kerja. Ini masalah kedua. Masalah ketiga, kalau kata Sir Ken Robinson, sekolah
membunuh kreativitas muridnya. Karena kenapa? Karena dalam sekolah murid harus terus-menerus melakukan hal yang sama persis seperti yang lain. Standar yang sama. Kapan ia harus belajar yang sama? Kapan dia harus menghafal? Kapan harus mendapat nilai? Kapan dia harus berhenti belajar? Semuanya sama. Masalah keempat, hal yang diajarkan di sekolah tidak relevan dengan hal yang dibutuhkan di kehidupan nyata. Kalau dalam kehidupan, apa sih hal yang kita butuhkan? Banyak, seperti kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan lain-lain. Nah, gimana caranya biar kita berinteraksi sosial? Gimana kita bisa mengatur duit? Gimana kita bisa kerjasama dengan orang lain? Dan lain-lainnya. Apakah di sekolah sudah memberikan itu semua? Apakah pelajaran di sekolah udah relevan dengan yang dibutuhkan di kehidupan? Dan ternyata itu semua belum. Karena dari sektor pekerjaan itu sendiri yang 100% itu pembelajaran yang di sekolah hanya digunakan 10-15 aja ilmu yang dipelajari di sekolah. Itu pun jika jurusan yang diampu sesuai dengan pekerjaannya. Jika tidak, ya tidak terpakai yang pernah dipelajari di kampus, atau tidak relevan dengan pekerjaan itu sendiri kan. Dan tidak berhenti sampai di sini, dan tidak berhenti di sini juga. Kalau sudah membicarakan soal pemerintahan, permasalahan pendidikan, kita juga harus tahu masalah-masalah teknisnya. Kalau di Indonesia, apa ya yang paling mudah ya? Ya korupsi mungkin ya. Karena dana pendidikan itu paling besar di APBN dan dananya juga sangat besar, tapi ya dananya tidak sampai ke murid atau ke sekolah. Contohnya nih ya, dana BOS. Kalian tahu kan dana BOS? Karena banyak yang bilang lahan pendidikan itu salah satu lahan basah untuk bisa dikorupsi. Karena bukan rahasia umum lagi sih, dana yang diberikan untuk pendidikan banyak banget dari pemerintah. Tapi dari sekian persennya itu tidak sampai ke sekolah dan tidak sampai ke orang yang membutuhkan di sekolah. Itu juga jadi masalah besar. Itu juga menjadi masalah besar. Walaupun pendidikannya sudah bagus nih ya, tapi kalau teknisnya kurang baik, ya sama aja, percuma. Terus, apa sih yang bisa kita lakukan agar sistem pendidikan ini bisa bagus? Ya, intinya kita harus bersatu untuk mendukung upaya-upaya perbaikan dalam sistem pendidikan Indonesia dulu, agar setiap anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran saya ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat menjadi inspirasi
bagi langkah-langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.